Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Yofi Setiawan. Di video kali ini gue mau ajak kalian untuk ngobrolin soal MacBook Air M2 yang gue baru beli ini, menggantikan MacBook Pro M1 2020 gue yang udah gue pakai sejak kayak 2020 ya, atau 2021 ya, 2020 kayak sampai 2023. Jadi udah menemani mungkin bisa dibilang 3 tahunan ya. Nah, akhirnya gue tergoda untuk upgrade ke MacBook Air M2 ini, entah bisa dibilang upgrade atau enggak. Gue nggak akan bahas spesifikasi atau detail soal MacBook Air M2 ini karena gue rasa udah banyak yang bahas soal itu. Jadi lebih kayak ke experience-nya aja sih. Dan mungkin kalau kalian datang ke video ini, mungkin kalian juga sedang mempertimbangkan untuk beli MacBook Air M2 ini. Jadi kalian butuh diyakinkan seperti gue akhirnya meyakinkan diri untuk bisa ambil MacBook Air M2 ini. Jadi kita akan bahas lebih jauh. Tapi sebelum mulai videonya, simak dulu intro berikut. Nah, jadi kenapa gue upgrade ke MacBook Air M2 ini ya? Satu hal adalah karena ya ini satu lebih baru, dan kedua, gue ngerasa ketika MacBook Pro transisi dari MacBook Pro M1 ke versi upgrade-nya ya, MacBook Pro M2 atau MacBook Pro M1 Max, M1 Pro, itu levelingnya itu udah nggak relevan lagi buat gua. Karena maksudnya tergantung background dari profile kalian ya, kalian itu menggunakan laptopnya untuk apa. Dan kalau dari gua sih, gua tidak menggunakan ini untuk sesuatu yang terlalu berat. Jadi kayak M1 Pro atau M1 Max mungkin terlalu overkill buat gua. Untuk penggunaan gua yang kerjanya itu desain web, terus develop website gitu kan. Jadi itu terlalu overkill sih. Karena selama ini gue pakai MacBook Pro ya, memang gue sangat consider fan-nya itu ya, untuk ngurangin throttle atau heat dari yang dikeluarkan dari si laptop ketika kerja terlalu keras. Tapi ketika gue look back, ketika gue pakai MacBook Pro M1, gue nggak ngerasa banyak ngelakuin hal-hal yang terlalu berat atau nyiksa si M1 itu. Karena mungkin lebih banyak hal yang nyiksa itu gue pakai Mac Mini M1 yang ada di bawah meja di belakang gue. Itu lebih gue pakai karena dia nggak ada unsur baterai ya, jadi kayak dia langsung power adapter gitu kan. Jadi gue rasa itu lebih oke lah untuk gue agak siksa untuk kerja yang berat-berat. Sementara MacBook Pro dulu gue M1 itu lebih banyak dipakai untuk meeting, browsing, ketemu klien. Jadi nggak terlalu kirim quotation, penawaran, jadi nggak terlalu berat sih. Dan gue pengen upgrade ke MacBook Pro ketika keluar versi M2, cuma kelihatannya desainnya sama aja gitu kan, nggak terlalu ada pembaharuan. Dan sementara kalau ke MacBook Pro M1 Pro atau M1 Max itu terlalu mahal banget gitu, yang harganya bisa sekitar 25 gitu kan ke atas. Sementara budget kalau gue sih biasa maksimum dari dulu ketika beli MacBook baru itu masih sekitar belasan gitu, kayak 16 atau 18 juta masih oke lah. Dan akhirnya gue ada keluar nih MacBook Air M2 2022. Sementara MacBook Air M1 itu kan masih model wedges ya, atau yang bentuknya masih kayak perosotan gitu, ngelancip. Yang itu desain lama banget dan tapi jadi signature juga. Tapi ketika dia buat versi MacBook Air M2 2022, desain itu language desainnya itu hampir menyerupai MacBook Pro M1 Pro M1 Max, yang mana ada notch di atas dan dia juga desainnya agak mengotak, jadi nggak dari ujung ke ujung itu nggak ada kayak perosotan gitu. Jadi benar-benar ini MacBook kayak kalau orang nggak terlalu paham, dia mungkin ngelihatnya kayak MacBook Pro M1 Pro atau M1 Max, tapi sebetulnya bukan gitu. Dan kenapa nggak M1 Pro atau M1 Max, selain lebih mahal itu juga lebih berat gitu. Jadi gue ngerasa kayak M1 Pro M1 Max yang terlalu overkill, sementara MacBook Air ini udah desainnya sangat estetik, hampir menyerupai si MacBook, desain language-nya sama dengan MacBook Pro
M1 Pro, M1 Max gitu, yang 14 inch. Sementara ini desain 13. Dan kenapa gue pilih 13 bukan 15 inch? Itu adalah karena ada beberapa aksesoris, terutama seperti tas laptop, yang gue rasa gue masih pakai ukuran 13 inch. Jadi masih fit lah, gue masih bisa pakai tas-tas itu gitu. 15 inch dan lagi gue rasa 15 inch itu terlalu besar, nggak terlalu portable. Sementara gue di rumah ada 2 layar, di belakang gue ada LG Ultrafine Ergo yang 32 inch, dan gue punya satu lagi yang 27 inch juga ada di kamar. Ini pakai untuk kerja sehari-hari, 32 inch. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu, gue ngerasa nggak terlalu perlu untuk upgrade ke M1 Pro yang 14 inch, apalagi yang 16 gitu kan. Sementara gue pengen lebih portable, jadi 15 akhirnya gue sisihkan gitu, nggak ke 15 inch, karena selain lebih mahal juga gue kayak nggak terlalu butuh layar yang besar gitu kan. Ya kan kelebihannya itu cuma layar lebih besar aja. Sementara kalau ini gue butuh layar lebih besar, ini pun gue bisa colokin ke display monitor gue. Nah, tadi sempat consider sih kayak apa gue jual aja si Mac Mini dan MacBook Pro lama gue, dan harganya digabungin kan mungkin bisa jadi M1 Pro atau M1 Max gitu ya, at least yang second hand gitu, pre-use gitu ya. Tapi akhirnya gue consider kayak masih penting untuk punya desktop PC Mac Mini yang connect ke power gitu di rumah, supaya gue nggak terlalu banyak nyiksa si MacBook Air ini gitu. Dan akhirnya ini adalah menjadi MacBook Air pertama gue. Seumur-umur gue belum pernah beli MacBook Air, tapi gue seneng karena desain language-nya itu oke banget, hampir menyerupai si MacBook Pro. Nggak sebesar MacBook Pro, nggak seberat MacBook Pro gitu kan, tapi oke lah. Dan ya, tipisnya itu sangat estetik banget. Dan yang gue suka ya, dia udah ada Touch ID-nya juga yang responsif. Terus ya untuk penggunaan sehari-hari, browsing, kirim penawaran ke klien, mungkin meeting, jadi nggak malu-maluin juga, bisa tetap pakai si MacBook Air M2 2022 ini. Dan kenapa warna silver? Itu dia kan ada punya 4 warna ya, silver, space gray, terus ada midnight, dan starlight ya. Starlight ini terlalu keemasan, jadi kayak terlalu girly banget. Terus yang midnight itu terlalu banyak collect fingerprint, jadi sayang ya dia nggak bikin yang desainnya kayak iPhone 14 back panelnya yang sangat, meskipun gelap dia nggak collect fingerprint sama sekali sih, cepat hilang. Dan yang space gray juga mungkin sedikit collect fingerprint, semakin cerah itu semakin susah untuk collect, nggak kelihatan lah fingerprintnya. Jadi akhirnya gue ambil yang silver ini, ya selain karena ini desainnya ada original unibody, aluminium unibody dari era Steve Jobs dulu bareng si Johnny Ive. Ini masih kayak original design gitu loh, kayak look back. Ini ada legendaris atau apa ya, design language originalnya si MacBook. Warnanya ada silver unibody seperti ini. Jadi gue suka untuk tetap mempertahankan itu. Dan desainnya juga dia keyboardnya udah full size, bahkan function key-nya juga. Jadi untuk naik turun brightness nggak pakai kayak dulu touch bar di M1 MacBook Pro gue, itu agak repot. Tapi sayangnya dia lampu keyboard itu ternyata nggak ada shortcutnya di sini ya. Jadi harus ada lewat UI di atas kanan itulah untuk mengubah kecerahan dari si keyboard backlight-nya. Sementara layar sih ada shortcutnya, jadi gampang. Dan ya dari tipisnya ini sih gue nggak nyesel, karena ya gue pakai tas itu cukup berat, dan sama gue pakai MacBook Pro ini juga flat banget ya, jadi bagus ya, yang gue suka ya di situ. Dan ya dia ada bum kaki yang flat gitu,
benar-benar estetik sih. Jadi ketika gue pernah pegang ini sih benar-benar gue ngerasa kayak ini kayak iPad 13 inch dengan keyboard yang udah terintegrasi dengan keyboard, karena dia kayak solid tapi nggak berat gitu loh. Jadi kayak dipegang pun ini hampir kayak si iPad. Ini iPad gue Space Gray sih, kayaknya dia nggak ada warna silver juga sih kayaknya. Jadi ya gue berasa ini kayak bigger iPad, dan ya karena ketika kerja dengan iPad meskipun udah colok keyboard dan mouse ada pointernya, itu tetap nggak bisa menyamai experience ketika kerja di desktop laptop seperti MacBook. Jadi gue ngerasa tadi gue sempat coba try to live without MacBook, tapi dalam sekian minggu gitu gue ngerasa kayak nggak make sense gitu. Akhirnya gue beli lagi, dan emang gue udah consider untuk upgrade, cuma kayak upgrade ke MacBook Pro 14 inch itu terlalu overkill dan terlalu mahal. Sementara MacBook Air ini juga untungnya udah semakin upgrade, meningkat. Jadi udah nggak seperti MacBook Air yang kelasnya dulu yang sekedar tipis doang dan tapi nggak terlalu powerful. Sementara MacBook Air M2 ini didukung Apple Silicon yang chip yang M2 sejak M1. Itu ngerasa dia udah cukup overkill, dan untuk kelasnya dan harganya masih lumayan affordable gitu. Oke, itu aja sedikit pembahasan gue soal MacBook Air M2 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Gue Vistiawan, sampai jumpa di video gue lainnya. Bye.